Pemirsa, Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua MPR RI gelar pertemuan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terpilih setanah Papua periode 2024-2029 di Kota Jayapura, Papua pada Jumat 24 Mei 2024. Bukan sekedar persoalan lokal. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terpilih setanah Papua periode 2024-2029 bersama Dewan Kultur Yang Mulia Majelis Rakyat Papua MRP setanah Papua gelar pertemuan yang dihadiri masing-masing pemerintah daerah otonomi baru, dalam hal ini penjabat Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk, penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere, dan penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat. Dalam pertemuan tersebut guna membahas menata langkah dan strategi percepatan pembangunan tanah Papua, baik di bidang pendidikan, kesehatan, serta memaksimalisasi sumber daya alam. Ada beberapa poin penting yang telah disepakati bersama antara MPR for Papua, DPD RI terpilih, dan MRP setanah Papua. Salah satunya hak kekhususan orang asli Papua pada pemilihan kepala daerah pada November 2024 mendatang. Bupati atau wali kota bersama wakil harus orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Asosiasi MRP Setanah Papua Agustinus Anggaibab, mengatakan bahwa MPR for Papua, MRP, dan DPD RI terpilih sudah mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dari segala sektor. Sudah sepakat bahwa dari rekan-rekan atau saudara-saudara kami dari DPD RI juga menyatakan dukungan untuk sama-sama memperjuangkan hak dasar orang asli di Papua. Mari kita semua, dan saya mengajak untuk seluruh Papua dan juga non-Papua yang ada di tanah Papua, mari kita menghormati ya kekhususan untuk orang asli di Papua, sehingga kita sama-sama berdiri dan kita membangun tanah Papua secara keseluruhan. Ke depan juga kaya akan sumber daya manusia ya, melalui pendidikan. Jadi harapan kami untuk pemerintah daerah baik tingkat kabupaten maupun juga tingkat provinsi agar mereka mendorong betul serius untuk menangani pendidikan di tanah Papua pada umumnya, provinsi-provinsi setanah Papua, sehingga ke depan itu betul-betul lahirlah generasi-generasi yang berkualitas untuk menjadi pemimpin yang terbaik untuk tanah Papua. Sementara itu, Sekretaris Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR for Papua, Philip Mawafma mengatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah di tanah Papua telah menyepakati untuk membangun sinergitas bersama DPD RI terpilih setanah Papua periode 2024-2029 bersama-sama melakukan hal yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing dan berkomitmen sesuai tugas konstitusi maupun pemerintah daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing. Di kemitraan, koordinasi itu mulai dari periode sekarang kita sudah komitmen dengan pemerintah daerah untuk bersinergi melaksanakan hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas konstitusi kita dan juga kewenangan pemerintah daerah. Jadi kita syukur ada sejumlah poin yang menjadi kesepakatan kita sudah tertandatangani semua, termasuk pemerintah provinsi tanda tangan, semua tanda tangan, dan ini sebagai bukti bahwa senator periode 2024-2029 benar-benar berkomitmen bekerja untuk kepentingan daerah dan totalitas bekerja berjuang untuk aspirasi rakyat daerah. Ditambahkan Philip, dalam pertemuan tersebut, khususnya MPR for Papua dan DPD RI terpilih telah menyepakati bersama-sama mendelegasikan dari wilayah Papua Yoris Raweyai sebagai calon pimpinan DPD RI perwakilan wilayah Timur II, yaitu Papua. Pihaknya berharap di periode 2024-2029 orang Papua khususnya dari tanah Papua bisa masuk sebagai pimpinan DPD RI terpilih yang mencatat sejarah sehingga menghapus segala stigma orang Papua belum siap. Adapun jumlah suara voter di tanah Papua sekitar 16% sudah cukup untuk bersaing di parlemen. MPR for Papua juga telah siap memediasi MRP setanah Papua untuk bertemu langsung dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait peran dan kewenangan MRP. Dari Kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin, iNews melaporkan.